Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih yang masih mengikuti live Zoom hari ini untuk kelas 10 ya. Nah, hari ini kita akan memulai pembelajaran, namun sebelum kita memulai pembelajaran ada baiknya kita berdoa semoga apa yang kita pelajari hari ini berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Doa kita mulai. Doa selesai. Baik, untuk minggu ini seperti yang kalian mungkin sudah bisa lihat ya di minggu yang lalu, di psikologi minggu lalu saya sudah juga masukkan untuk pertemuan hari ini. Jadi untuk pertemuan hari ini saya memasukkan ulangan harian yang pertama. Nah, ulangan harian yang pertama itu berkaitan tentang teori-teori masuknya agama Islam, kemudian tentang saluran ataupun proses islamisasi. Nah, langsung saja kita akan mereview bab ini ya. Saya akan memberikan PPT ya. Jadi PPT ini juga berbeda dari yang minggu lalu dan minggu lalu lagi, tapi dia tetap sama. Nah, jadi PPT-nya aja berbeda, isinya itu sama. Nah, ini kalian sudah bisa lihat ya. Ini isi PPT-nya sudah bisa lihat, nampak? Nampak, oke. Nah, kita akan membahas tentang ya, ini dia, pengaruh perkembangan agama dan kebudayaan Islam terhadap masyarakat di Indonesia. Nah, jadi nanti kita akan membahas tentang latar belakang. Sebentar ya, saya akan ini dulu. Ya nak, saya akan mengapain PPT saya dulu ini soalnya sepertinya dia jalan-jalan sendiri. Oke. Oke, saya akan kembali men-share saya ini resume dulu. Oke. Nah, ini ya, jadi kita akan membahas tentang bagaimana ini dulu latar belakang masuknya ajaran agama Islam ke Indonesia. Jadi ada sebab umum dan sebab khusus. Nanti akan kita bedakan ke dalam dua hal. Kemudian nanti kita akan membahas faktor-faktor yang menyebabkan agama Islam itu mudah diterima. Nah, jadi sebab umum itu seperti yang 2 minggu ataupun minggu yang lalu saya sampaikan bahwasanya Islam itu masuk itu dibantu oleh para pedagang-pedagang ya, para pedagang-pedagang Muslim. Jadi Islam bisa berkembang pesat di Indonesia itu karena peranan dari para pedagang-pedagang ya, pedagang-pedagang Asia. Nah, kenapa para pedagang-pedagang itu akhirnya singgah di Indonesia? Karena memang letak dari negara Indonesia ataupun Indonesia itu berada di posisi yang sangat strategis sekali. Jadi kalau misalnya pedagang Arab gitu ya, pedagang Arab ingin ke Cina ya, ingin melakukan kontak ke Cina ataupun sebaliknya pedagang Cina itu mereka tidak langsung melalui jalur jalur tengah. Jadi mereka dari pinggir-pinggir ya, dari pinggir-pinggir. Nah, ketika mereka melalui jalur pinggiran ini ya, maka nanti mereka akan melewati
daerah Indonesia ya, salah satu daerah yang ada di Indonesia. Nah, seperti itu. Inilah yang menyebabkan Indonesia itu sering banyak dikunjungi oleh para pedagang-pedagang asing. Selain itu ya, selain dua faktor ini, nah bangsa Indonesia juga itu kaya sekali dengan hasil-hasil alamnya. Jadi itu merupakan sebab umumnya. Nah, ketika kita berbicara mengenai sebab khusus nanti ya, sebab khusus itu nanti salah satu faktornya adalah Islam itu sangat mudah sekali untuk orang-orang yang ingin memeluk agama Islam. Jadi istilahnya syarat-syarat untuk masuk Islam itu sangat mudah dan sangat gampang sekali. Hanya tinggal mengucapkan 2 kalimat syahadat saja, kita bisa sah masuk ke dalam ajaran agama Islam. Contoh misalnya Mukti Salim, dia sebelumnya menganut kepercayaan Hindu. Nah, ketika dalam hati si Mukti Salim ini dia melihat ya para pedagang-pedagang itu melakukan ibadah, kemudian bagaimana perilakunya, lalu mulai terfikirkan sama si Mukti ini yang sebelumnya dia beragama Hindu, aku kok nggak mendapatkan ketenangan ya di ajaran ini ya gitu, ataupun dia waktu itu belum menganut ajaran agama Hindu ataupun masih animisme. Nah, kemudian dalam hatinya aku ingin sekali belajar agama Islam bagaimana gitu. Nah, lalu dia menjumpai mungkin para pedagang tersebut. Nah, kemudian bagaimana ya cara untuk masuk ajaran agama Islam? Ya udah, kalau seperti itu kamu memang benar-benar dalam hati kamu untuk masuk ajaran agama Islam. Ya, oke. Akhirnya mereka ya kan pergi ke suatu tempat ya, tempat suci gitu ataupun tempat yang sunyi, kemudian saling menjabat tangan lalu mengucapkan apa? Ikuti kata-kata saya. Nah, ketika kamu mengikuti kata-kata saya ini, kamu meyakini bahwasanya apa? Kamu mempunyai Tuhan dan kamu mempunyai mempunyai nabi yang akan menuntunmu ke jalan yang lebih baik lagi. Nah, maka diucapkanlah 2 kalimat syahadat itu. Sah nggak si Mukti Salim masuk ke ajaran agama Islam? Sah. Nah, berarti si Mukti Salim yang sudah menjadi mu'alaf. Nah, seperti itu. Jadi tidak seperti ya ketika agama Hindu itu masuk di Indonesia dan orang-orang yang ingin menganut agama Hindu itu ingin menggunakan syarat-syarat. Nah, seperti apa? Ada ritual-ritualnya, upacara-upacaranya. Jadi sedikit ribet ya. Nah, yang tahu upacara itu pasti siapa ya? Kaum Brahmana. Nah, kalau misalnya sekarang ini di era yang lebih modern lagi, ketika orang ingin menjadi mu'alaf, ya pastinya kita akan serahkan dia kepada orang-orang yang benar orang-orang yang benar menguasai tentang Islam tersebut. Ya, seperti siapa? Ustadz ataupun kiai seperti itu. Nah, berikutnya ya syaratnya itu yang sebab-sebab khususnya adalah dalam kebudayaan Islam sendiri, upacara-upacara dalam Islam itu sangat sederhana. Hampir dibilang ya bisa saja upacara-upacara tersebut tidak pakai materi. Nah, seperti itu dia. Nah, kemudian nanti dalam ajaran agama Islam itu tidak mengenal sistem kasta. Jadi ini adalah sebab khusus kenapa nanti Islam itu dapat mudah diterima oleh bangsa Indonesia ya. Nah, ini sudahlah ya, penyebaran Islam dilakukan secara damai, kemudian memakai strategi perkawinan dan perdagangan melalui kesenian, pendidikan. Nah, ini sudah saya jelaskan di minggu yang lalu. Nah, kemudian ketika kita membahas tentang bagaimana proses masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia, kita mendapatkan beberapa pendapat. Nah, ini sudah saya jelaskan juga di awal pertemuan kita yang pertama, ya, di mana Islam itu masuk ya, ada yang menyatakan Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7, ada yang bilang pada abad ke-11, ada yang bilang pada abad ke-13. Nah, jadi pendapat-pendapat ini itu berdasarkan atas apa? Atas bukti-bukti. Nah, bukti yang menyatakan Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 adalah berita dari Cina, ya, berita dari Cina, ya kan, di zaman dinasti Tang, di mana pada saat itu ya
orang-orang yang melakukan kunjungan baik itu ke kerajaan Koling ataupun kerajaan Kalingga pada saat itu sudah melihat ya adanya interaksi para pedagang-pedagang yang berasal dari Arab dan India itu melakukan kontak perdagangan di Indonesia ya. Nah, kemudian dikatakan juga pada abad ke-7 itu sudah ada para pedagang-pedagang Islam ya yang singgah di salah satu di Kepulauan Sumatera ya. Di Pulau Sumatera sudah ada interaksi di sana. Nah, kita bisa lihat interaksi yang dimaksudkan adalah ya satu pusat peradaban di sana ya, satu pusat peradaban di Kota Barus. Nah, seperti yang kalian ketahui bersama bahwasanya Barus itu merupakan pusat peradaban Islam juga, salah satu pusat peradaban Islam yang ada di Sumatera Utara. Nah, jadi di situ juga dikatakan bahwasanya apa? Sudah ada interaksi loh di abad ke-7 itu. Namun ya belum menyebar secara luas mungkin. Karena apa? Karena memang pada abad ke-7 ya kerajaan-kerajaan berkebudayaan Hindu-Buddha itu masih sangat berkembang pesat. Nah, kita sebut saja nanti adalah kerajaan Kutai, Sriwijaya, kemudian Kalingga, Tarumanegara itu pada abad-abad ke 4, 5, 6, 7 sampai nanti pada abad ke-12 Majapahit itu masih bercokol. Ya, jadi artinya apa? Artinya pada abad ke-7 memang sudah ada para pedagang Islam datang, ya kemungkinan memang sudah diterapkan, sudah ada proses pengislaman di sana, cuman jumlahnya nggak banyak. Nah, yang kedua adalah Islam itu masuk pada abad ke-11. Nah, ini dibuktikan dengan apa? Ditemukan satu buah makam. Ya, makam ini ditemukan atas nama ya seorang wanita bernama Fatimah binti, ini bukan binti ya, Fatimah binti Maimun ya, Fatimah binti Maimun di Leran Gresik. Nah, ini sudah saya jelaskan juga di minggu lalu bahasanya Fatimah ini adalah seorang ya guru ngaji di Leran pada saat itu. Suaminya siapa? Suaminya adalah asli orang Arab ya, yang mereka melakukan dakwah, kemudian mereka mereka akhirnya menetap di Indonesia, menetap di Jawa dan mengabdikan dirinya untuk mengajarkan anak-anak di sekitarnya ngaji, sholat, pokoknya yang berhubungan dengan keislaman. Nah, itu ditemukan ada sebuah makam. Nah, makam itu berangkat tahun di abad ke-11. Oke, kemudian pada abad ke-13 disinilah mulai menjadi puncak persebaran Islam secara lebih luasnya. Nah, di sini sudah banyak berita-berita ya. Salah satunya ada nanti makam dari Sultan Malik As-Saleh, yaitu penguasa dari Samudra Pasai atau Samudra Pasai, kemudian catatan-catatan perjalanan Marco Polo dan banyak dari hal-hal yang lain ya, termasuk berita dari Cina, yaitu dari seorang yang bernama Mahuan. Oke, itu dia. Kemudian kalau tokohnya bisa kita lihat. Tokoh-tokoh yang pencetus dari teori-teori ini yaitu ada Dr. Hamka. Nah, minggu yang lalu masih ada yang ingat kepanjangan dari Hamka ini apa? Ayo, masih ada yang ingat? Ini dengar nggak suara saya? Oke, pasti nih nggak ini nih. Siapa ya yang sering ini ikut saya lihat nih? Mukti sepertinya juga setiap minggu ini mengikuti saya. Mukti, kamu dengar suara saya? Dengar, Mem. Oke, apa kepanjangan dari Hamkana? Haji Amirullah nggak tahu, Mem. Yang K-nya, Mem. K-nya Karim Amrullah. Ayo, M-nya Malik, A-nya apa? Haji Abdul Malik.
Karim Amrullah. Ya, Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Nah, itu dia kepanjangan dari Hamka atau Buya Hamka, ya. Jadi Buya Hamka ini menuliskan pendapatnya bahwasanya apa di abad ke-7 itu sudah ada ya interaksi antara pedagang-pedagang Islam. Nah, di situ dia lihat pada kerajaan si Kalingga ataupun Holing. Kemudian ada juga ya tokoh yang bernama Zainal Arifin yang menyatakan bahwasanya apa dalam tulisannya bahwasanya juga sudah ada para utusan-utusan Arab ya di Cina yang sudah mempunyai pengikut Islam. Kemudian Dr. Junaid juga sepakat. Nah, Dr. Junaid ini menuliskan tentang barus ya yang seperti yang saya katakan tadi. Kemudian ada di Cina zaman dinasti Tang juga seperti itu disebutkan. Nah, jadi kalau di abad ke-11 tadi sudah saya jelaskan ya, ini ada makam. Kemudian kalau di ini Islam pada abad ke-18, ini bukan abad ke-18 ya, tapi ke abad ke-13. Ini salah nulis nih. Abad ke-13. Nah, abad ke-13 seperti yang saya sudah katakan tadi, ada berita Marco Polo, kemudian ditemukannya nisan. Nah, jadi seperti yang saya katakan, bahwasanya orang-orang sejarah kalau mau lihat ya tentang kebudayaan Islam di daerahnya, pergi aja ke kuburan. Lihat aja makam di sana, lihat aja batu nisan. Nah, kalau di Indonesia sekarang ini, kalau umumnya di perkuburan Muslim, kita bisa menemukan batu-batu nisan ya di sana ya. Nah, batu nisan itu ya yang di era sekarang itu pasti adalah buatan dari made in Indonesia ataupun made in dari daerah setempat. Kalau di zaman dulu ataupun kalau kita lihat di Kesultanan Serdang ya, kalian bisa lihat tuh di sebelah masjid yang di Perbaungan itu ada kuburan kan. Kalau misalnya ada yang tinggal di sekitar sana, nah di situ ada kuburan. Kuburan itu adalah kuburan dari keturunan dari raja-raja Serdang ataupun Kesultanan Serdang. Kalian bisa lihat nisannya itu berbeda dengan nisan-nisan yang di zaman sekarang. Artinya apa? Nisan itu memang mencirikan ataupun menandakan ya di mana di mana dibuat nisan tersebut. Artinya apa? Nisan tersebut dibuat di negara ini. Artinya negara tersebut punya kontribusi dalam memasukkan ajaran agama Islam di Indonesia. Jadi ada nisan yang bermotifkan Arab. Artinya memang orang-orang Arab membuat nisan tersebut. Kemudian ada dua, yang satu lagi adalah Gujarat India. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah asal-usul Islam di Indonesia. Ini kalian lihat ya, asal-usul Islam itu ada yang bilang Islam itu datang dari Arab. Ya jelas, karena apa? Islam itu memang berasal dari Arab. Kemudian ada yang bilang Islam itu berasal dari Gujarat India. Kok bisa ya? Ya bisa saja, karena apa? Ya mungkin para pedagang-pedagang Arab sebelum mereka nanti tiba di Indonesia, mereka terlebih dahulu melakukan kontak dengan India, dengan Gujarat. Nah, jadi di sini akan apa? Akan akan ditularkan kebudayaan-kebudayaan Islam itu di India juga. Kemudian Islam dari Persia katanya. Jadi ada berbagai jenis ya asal-usul Islam yang ada di Indonesia, termasuk Cina katanya. Nah, ini adalah proses dari persebaran Islam itu sendiri ya, mulai dari ujung Sumatera sampai kalian lihat untuk daerah Indonesia bagian timur itu sudah menganut ajaran agama Islam, walaupun nanti di Indonesia bagian timur jumlahnya tidak terlalu banyak, tetapi Islam itu sudah menyebar ke seluruh pelosok daerah-daerah yang ada di Indonesia. Nah, ini adalah perkembangan Islam. Kalau kalian bisa lihat ya, di minggu lalu saya sudah menjelaskan ya perkembangan Islam itu adalah yang menyebarkan adalah golongan sufi, kemudian para mubalik ataupun para ustadz-ustadz yang melakukan dakwah-dakwah yang disebut dengan mubalik. Oke. Kemudian di sini saluran dalam proses Islamisasi minggu lalu juga saya sudah jelaskan, ada saluran perdagangan, perkawinan, tasawuf yang berkaitan dengan sufi sebelumnya. Nah,
Oke, pendidikan. Nah, pendidikan itu nanti dia lari kepada apa? Pendirian pondok-pondok pesantren. Jadi yang berkaitan dengan pendidikan itu adalah pendirian pondok pesantren. Bagaimana dengan kesenian? Ya, kesenian adalah melakukan pendakwaan melalui jalur kesenian. Bisa itu alat musik, bisa itu tembang-tembang, bisa itu berupa karya sastra seperti ukiran-ukiran, ya kan? Kalau sekarang itu kita sebut dengan ukiran-ukiran itu kaligrafi. Nah, di zaman Islam masuk juga seperti itu dia. Oke, kemudian ini perkembangan tradisi Islam itu kita bisa lihat ada ziarah, ya kan, yang sebenarnya tradisi ziarah untuk orang Arab sendiri ya asal dari agama Islam itu hampir dibilang tidak ada. Kalian lihat nisannya itu hanya bongkahan batu aja yang diletakkan, tidak ada batu-batu nisan ataupun tidak ada yang dibuat seperti apa ya, batu yang bertingkat-tingkat dibuat pakai keramik seperti itu, nggak ada, tetapi sebuah batu aja yang dibuat pertanda. Nah, ini adalah makam si A, si B, si C, dan si D. Kemudian ada tradisi maulid Nabi ataupun tradisi maulid yang kalau di zaman sekarang, kalau misalnya maulid Nabi, kita bisa lihat tuh, Maulid Nabi itu dilakukan acara-acara seperti apa ya, ada perlombaan ya kan, perlombaan azan, kemudian perlombaan ayat-ayat pendek untuk anak-anak. Nah, itu merupakan tradisi-tradisi yang dibuat di zaman sekarang. Bagaimana di zaman dulu? Ya, di zaman dulu mungkin ada sebuah perayaan namanya Grebek Maulud. Nah, Grebek Maulud ini juga dibuat oleh masyarakat itu untuk berterima kasih karena hasil panennya melimpah dan segala macam. Kemudian ini bukan tarekat tapi tarekat ya. Tarekat ini adalah sebuah kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan ritual seperti itu dia. Nah, ini adalah contoh-contoh orang yang memberikan bukti-buktinya tentang persebaran Islam di Indonesia. Nah, kalau yang ini makam Fatimah binti Maimun. Oke. Nah, ini perkembangan Islam di Pulau Jawa. Kita bisa lihat ya, perkembangan Islam di Pulau Jawa itu banyak dipengaruhi oleh para wali ya, para wali Songo. Itu juga saya sudah jelaskan. Kalau di Islam di Maluku itu banyak kepada jalan-jalan dakwah. Artinya apa? Para mubalik, kiai, ustadz itu banyak melakukan dakwah ke daerah Indonesia bagian timur. Nah, kemudian ini perkembangan Islam di Kalimantan juga sama. Perkembangan itu dibantu oleh para mubalik, kemudian ustadz, kemudian para kiai, dan satu lagi faktor yang paling penting yang membuat Islam itu berkembang dengan pesat adalah peranan dari sultan ataupun rajanya. Oke, nah ini Sulawesi juga sama, dan daerah-daerah yang lain. Oke, mungkin itu saja untuk bab ini, review bab ini. Kalian sudah bisa jadinya sudah bisa mengerjakan atau sudah ada yang mengerjakan ulangan harian kita yang pertama tentang proses dan saluran Islamisasi yang ada di Indonesia. Ya, mungkin sudah ada yang menjelaskan, sudah ada yang mengerjakan. Tapi ingat, di satu soal itu hanya saya berikan waktu 2 menit. Jadi sudah ada yang menanyakan kepada saya, Bu, saya sudah kehabisan waktu, bisa enggak itu saya tulis di dalam buku? Nah, saya masih mempending ya jawaban terhadap anak tersebut, karena apa? Saya nanti akan menjawab setelah kalian semua itu mengerjakan soal ini. Jadi saya belum ada menginstruksikan. Artinya apa? Artinya setiap soal itu hanya kalian kerjakan paling lama 2 menit. Jadi kalian harus cepat, nggak boleh lihat-lihat buku lagi atau apa. Itu 2 menit menurut saya pun sudah sangat lama sekali. Jadi memang pergunakan waktu kalian, dan apa yang saya jelasin itu insya Allah masuk ke dalam ulangan harian semua. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk mereview pada bab ini. Silahkan kalau misalnya ada pertanyaan boleh kalian ajukan. Silahkan. Ada pertanyaan? Soalnya Silakan. berbentuk pilihan berganda atau esai, Mem. Oke, ya soalnya itu dalam bentuk pilihan berganda. Jadi ada 10 soal. Ya, ada 10 soal di mana satu soal itu poinnya 10. Pilihan berganda, Nak. Oke, ada lagi pertanyaan?
Tidak ya. Baik, saya tutup saja. Kalau tidak ada pertanyaan, saya sudahin. Ini Pak Riki sudah menunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.